Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekh Al-Ustaz Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Syarhi Usulis Sunnah, yang mana kitab ini adalah penjelasan terhadap risalah Usulus Sunnah karya Al-Imam Abu Bakr Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 220 Hijriah. Wala'alla qailan yaqul, bisa jadi ada orang yang berkata, Mada yuridul Imam Ibnul Qayyim biqaulihi as-sabiqi, apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan perkataannya yang telah disebutkan. Wa bihasabi dzalika kanat manaziluhum 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Didasarkan pada hal itu kedudukan mereka ditentukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kaifa tatafawatu rutabun nasi, wa kaifa tatafawatu rutabun nasi fi dzalik, bagaimana kedudukan manusia bertingkat-tingkat disebabkan perkara itu. Syekh Al-Ustaz Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata, aqulu jawaban, saya katakan sebagai jawaban, hadzal amru bayyanahu wa awdahahu al-imam nafsuhu rahimahullahu fi kitabihil fawaid. Perkara ini dijelaskan dan diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sendiri di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid, haitsu qal, di mana beliau berkata, faslun, pasal, haqqul ubudiyyati lillahi subhanahu ala abdihi amrun amarahu bih wa qada'un yaqdihi alayhi wa ni'matun yun'imu biha alayhi. Hak peribadahan, hak Allah, yaitu dia diibadahi semata, adalah kewajiban hambanya, yang mana itu adalah perintah yang Allah menyuruhnya untuk melakukannya, ketetapan yang Allah memutuskan untuknya, dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fala yanfakku min hadhihi tsalatsah, sehingga seorang hamba tidak terlepas dari tiga keadaan. Wal qada'u naw'an, takdir Allah itu ada dua macam, imma masaib wa imma ma'ayib, bisa jadi musibah-musibah atau bisa jadi dosa-dosa. Walahu azza wa jalla alaihi ubudiyyatun fi hadhihi al-maratib kulliha amran aw qada'a. Allah
harus diibadahi, dia semata diibadahi pada semua keadaan ini, karena Allah memerintahkan untuk melakukannya atau karena Allah menetapkan untuk melakukannya. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ مَنْ عَرَفَ عُبُودِيَّتَهُ فِي هَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَوَفَّاهَا حَقَّهَا. Makhluk yang paling Allah cintai adalah yang mengenal peribadahan kepada Allah pada keadaan-keadaan ini. Dia menyempurnakan hak Allah padanya. Fahada aqrabul khalqi ilaih. Maka inilah makhluk yang paling dekat dengannya. Wa ab'aduhum minhu man jahila ubudiyyatahu fi hadhihi al-maratibi fa'attalaha 'ilman wa 'amala. Sedangkan makhluk yang paling jauh dari Allah adalah yang tidak mengetahui peribadahan kepadanya pada keadaan-keadaan ini. Karenanya dia tidak mau beribadah kepada Allah baik secara ilmu maupun secara amalan. Fa'ubudiyatuhu fil amri imtithaluha ikhlasan wa iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peribadahan kepada Allah pada perintahnya adalah dengan melakukannya dengan ikhlas dan dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fin nahyi ijtinabuhu khaufan minhu wa ijlalan wa mahabbatan. Dan peribadahan kepada Allah pada larangannya adalah dengan menjauhinya karena takut darinya, karena memuliakannya dan karena mencintainya. Wa ubudiyatuhu fi qada'il masaib as-sabru 'alaiha thumma ar-ridha biha. Peribadahan kepada Allah ketika Allah memutuskan seorang hamba mengalami musibah-musibah, maka hamba bersabar menghadapinya, kemudian ridha dengannya. Wa huwa a'la minhu. Ridha dengan musibah lebih tinggi daripada sabar menghadapi musibah. Thumma syukru 'alaiha, kemudian bersyukur kepada Allah karena ditimpa musibah. Wa huwa a'la minar ridha. Bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan musibah kepadanya lebih tinggi lagi daripada ridha kepada Allah karena musibah. Qala Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa hadha innama yata'atta minhu idza tamakkana hubbuhu min qalbihi wa 'alima husnu ikhtiyarihi lahu wa birrihi bihi wa lutfihi bihi wa ihsanihi ilayhi bil musibati wa in kariha al-'abdul musibah. Hal ini hanyalah terlaksana dari seorang hamba apabila hamba kokoh kecintaan terhadap Allah pada hatinya. Ketika dia mengetahui baiknya pilihan Allah untuknya, ketika dia mengetahui kebaikan Allah kepadanya, kelembutan Allah untuknya dengan menimpakan musibah kepadanya, walaupun hamba itu kadangkala tidak suka dengan musibah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
wa 'ubudiyyatuhu fi qada'il ma'ayib, peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah memutuskan hamba melakukan dosa-dosa adalah al-mubadaratu ila taubati minha, bersegera bertobat karena melakukan dosa-dosa, wat tanassuli minha, membebaskan diri dari dosa-dosa, wal wuqufi fi maqamil i'tidari wal inkisar, serta menghinakan diri dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illa hu, dengan mengetahui bahwasannya tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu darinya kecuali Allah, wala yaqihi syarraha siwahu, tidak ada yang bisa menjaga hamba dari keburukan karena dosa-dosa kecuali Allah, wa annaha in istamarrat ab'adathu min qurbihi wa taradathu min babihi, sesungguhnya apabila dosa-dosa terus dilakukan oleh hamba, maka dosa-dosa itu akan menjauhkan hamba dari kedekatan dengan Allah dan mengusir hamba dari pintu-pintu rahmat Allah. Fayaraha min ad-durri alladhi la yakshifuhu ghairuh, sehingga ketika itu hamba melihat dosa-dosa mengandung mara bahaya yang mana tidak ada yang menghilangkan mara bahaya itu kecuali Allah, hatta innahu la yaraha a'zama min durril badan, sehingga sesungguhnya hamba betul-betul melihat bahwa mara bahaya yang menimpa hamba itu karena dosa lebih besar dari bahaya yang menimpa badan. Fahuwa a'idun birdahu min sakhatih, karena itu hamba berlindung kepada keridaan Allah dari kemurkaannya, wa bi'afwihi min 'uqubatih, berlindung kepada ampunan Allah dari hukumannya, wa bihi minhu, berlindung kepada Allah dari perkara yang berasal darinya, mustajirun wa multaji'un minhu ilaih, ya'lamu annahu idza takhalla anhu wa khalla bainahu wa baina nafsihi fa'indahu amthaluha wa syarrun minha. Seorang hamba mengetahui bahwasannya apabila Allah meninggalkannya dan membiarkannya, maka ketika itulah dia bisa melakukan dosa-dosa yang sama dengan dosa-dosa yang sebelum dia lakukan, wa syarrun minha, atau bahkan melakukan dosa-dosa yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Wa annahu la sabila lahu ila al-iqla'i wat taubati illa bi taufiqihi wa i'anatihi, bahwasanya tidak ada suatu jalan pun untuk hamba untuk berlepas diri, untuk meninggalkan dosa dan bertaubat darinya kecuali karena taufik yang Allah berikan kepadanya dan pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Wa anna dzalika biyadihi subhanahu la biyadil 'abd, bahwasanya hal itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan hamba. Fahuwa a'jazu wa ad'afu wa aqallu min an yuwaffiqa nafsahu, sehingga hamba itu lebih lemah, lebih rendah, lebih sedikit dari memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri. Aw ya'ti bi mardati sayyidihi biduni idnihi wa masyiatihi wa i'anatihi, atau dia melakukan perkara yang diridai oleh Allah, itu tidak bisa terjadi tanpa izin Allah, kehendak Allah dan pertolongan dari Allah. Fahuwa multaji'un ilaihi mutadarri'un dhalilun miskinun mulkin nafsahu baina yadayhi tarihun bibabih mustanjidun bih,
Sehingga hamba berlindung kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, melemparkan dirinya di hadapan Allah, menjadikan dirinya di pintu rahmat Allah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Adallu syai'in wa aksaruhu lah. Dia menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang paling hina pada Allah. Wa afqaruhu wa ahwajuhu ilaih, menjadikan dirinya orang yang paling membutuhkan Allah,